Halo guys, ya selamat datang di channel gua Buns Official. Kali ini gua akan bercerita film yang berjudul Escape from Pretoria. Film ini membahas tentang aktivis yang menentang keras tentang tindakan diskriminatif orang kulit hitam dan berujung ke penjara Pretoria, lalu berhasil keluar dari penjara tersebut. Untuk video selengkapnya, mari kita simak baik-baik guys videonya. Sebelumnya, video ini full spoiler. Bagi kalian yang tidak ingin spoiler, disarankan untuk tidak melanjutkan menonton video ini. Tapi, bagi kalian yang ingin menonton video ini, selamat menonton. Did you ever sleep through my bed again? Kali ini gua akan membahas salah satu film yang diangkat dari kisah nyata yang berjudul Escape from Pretoria. Kisah ini ditulis dalam sebuah buku yang ditulis sendiri oleh Tim Jenkins selaku orang yang terlibat langsung dalam upaya kabur dari penjara Pretoria dengan keamanan maksimum. Film diawali dari kedua warga Afrika Selatan berkulit putih, yaitu Tim Jenkins dan rekannya Stephen Lee, yang mana mereka menentang politik apartheid atau diskriminasi orang berkulit hitam melalui operasi rahasia ANC atau Kongres Nasional Afrika. Tim Jenkins dan Stephen Lee berkeinginan untuk mengajak warga Afrika Selatan dalam penentangan politik apartheid. Mereka menyebarkan selembaran kertas penting di mana kertas tersebut berisi penentangan politik apartheid dengan cara menggunakan bom berdaya ledakan kecil tanpa memakan korban jiwa. Tapi sayangnya mereka gagal dalam operasi tersebut karena aksi mereka berdua diketahui oleh pihak keamanan setempat. Ledakan tersebut mengampaskan banyaknya lembaran-lembaran kertas yang dinilai sebagai aksi teroris. Dari hal tersebut, Tim Jenkins dan Stephen Lee didakwa bersalah di pengadilan. Tim Jenkins dikenai masa hukuman selama 12 tahun karena dalang dari pengeboman kertas tersebut. Dan Stephen Lee dikenai masa hukuman selama 8 tahun karena termasuk kaki tangan dari Tim Jenkins. Mereka berdua dimasukkan ke penjara orang berkulit putih, yaitu penjara Pretoria. Sesampainya mereka berdua di penjara Pretoria, mereka diberitahu akan peraturan-peraturan yang ada di sana. Pada saat sarapan pagi, mereka berdua bertemu dengan Dennis Goldberg yang termasuk senior di penjara Pretoria dan melihat pembantu orang berkulit hitam dipukuli oleh petugas sel karena melakukan kesalahan kecil. Ketika waktunya olahraga, Dennis Goldberg menceritakan seluk-beluk penjara Pretoria kepada mereka berdua. Pada hari ke-23 dalam masa tahanan mereka, Tim Jenkins mulai menganalisis bentuk lubang kunci pada sel mereka. Setelah itu, ketika mandi, mereka menceritakan semua hal tersebut kepada Leonard dan sempat Leonard meragukan hal tersebut. Pada saat makan, mereka pun mulai memancing perhatian dari penjaga sel dengan Leonard menjatuhkan makanannya. Lalu, penjaga sel pun datang menghampirinya dan Tim Jenkins mulai mengamati bentuk kunci sel penjara mereka. Kemudian, Tim Jenkins mulai membuat sketsa bentuk kunci tersebut. Di hari ke-74 dalam masa tahanan mereka, sewaktu piket di workshop, Tim Jenkins mengambil beberapa kayu untuk dijadikan bahan pembuatan kunci kayu dan menyimpannya di bawah botol minumannya, lalu ditutup dengan kain untuk mengelabuhi penjaga dalam memeriksanya. Setelah itu, botol minuman setiap tahanan diperiksa. Untung saja, kayu yang dibawa Tim Jenkins tidak ketahuan oleh penjaga sel tersebut. Pada malam harinya, Tim Jenkins mulai menciptakan kunci kayu untuk pintu selnya. Setelah dicoba, ternyata kunci kayu tersebut dapat membuka pintu selnya. Pada hari ke-100 dalam masa tahanan mereka mencoba membuka pintu besi sel tersebut. Ternyata, secara tiba-tiba, kunci kayu itu patah tepat di dalam lubang kunci tersebut.
Dengan paniknya, tim Jenkins membersihkan patahan kuncinya karena nantinya penjaga sel akan datang untuk mengunci pintu besi tersebut. Kemudian, Leonard pun dijenguk oleh anaknya. Sedang asik bercakap-cakap dengan anaknya, penjaga pun memarahi Leonard sehingga jam besoknya dibatalkan oleh penjaga penjara tersebut. Lalu Leonard pun marah. Setelah itu, tim Jenkins, Stephen Lee, dan Leonard sedang asik bercakap-cakap tentang ide untuk bagaimana membuka pintu besi tersebut dari luar dengan menggunakan kunci kayu. Tiba-tiba penjaga pun datang. Untungnya penjaga tersebut tidak sempat mendengar percakapan mereka. Kemudian, Stephen Lee mendapatkan sebuah ide dengan cara menggunakan sapu untuk membuka pintu besi tersebut dari luar. Pada saat di workshop, tim Jenkins mendapatkan sebuah ide untuk memodifikasi gagang kayu sapu tersebut. Saat mencoba idenya tersebut, kunci kayu itu terjatuh. Sontak membuat tim Jenkins panik. Dengan cepatnya, tim Jenkins menempelkan permen karet yang telah dikunyah olehnya ke ujung gagang kayu tersebut dan menempelkannya ke kunci kayu yang telah jatuh. Keesokan harinya, pada saat sarapan, tim Jenkins menceritakan keberhasilannya membuka pintu kedua, yaitu pintu besi selnya dari luar menggunakan modifikasi gagang sapu tersebut. Pada saat berkebun di taman, mereka berencana untuk mengubur kunci kayu tersebut. Kemudian, kunci kayu itu diserahkan kepada tim Jenkins dari Stephen Lee untuk dikubur. Tiba-tiba, penjaga penjara pun mencurigai gerak-gerik mereka. Lalu, Stephen Lee pun digeledah dan memarahi tim Jenkins untuk bekerja secara mandiri. Kemudian, tim Jenkins meminta bantuan kepada teman tahanan lainnya dan juga kepada pembantu di penjara tersebut, yaitu Outlaw. Lalu, Outlaw memberikan kode kepada tim Jenkins untuk mengambil potongan koran yang berisi peta daerah penjara Pretoria yang telah ditaruh di tempat sampah. Lalu, tim Jenkins pun menempelkan sabun di mana dibungkus dengan bungkus rokok untuk menggandakan kunci kayu lainnya. Hari-hari pun berlalu di dalam penjara Pretoria. Mereka pun berhasil membuka setiap pintu sampai ke bagian bawah. Tiba-tiba ada penjaga datang untuk patroli. Dengan gesitnya, mereka bersembunyi di gudang tepat di bawah tangga. Setelah kondisi aman, percobaan kunci pun mereka lakukan. Lalu, ketika penjaga kembali lagi ke tempat jaganya dari berpatroli, penjaga pun menemukan tetesan air. Untungnya, tidak curiga terhadap hal tersebut. Paginya, tim Jenkins pun dimarahi oleh kepala sel karena telat bangun pada pagi harinya, dikarenakan begadang untuk mencoba membuka setiap pintu sel pada malam harinya. Lalu, dirazialah ruangannya tim Jenkins. Dan kepala sel pun menemukan sebuah benda. Benda itu kepala kunci kayu. Lalu kepala sel pun menanyakan ke tim Jenkins, benda macam apa itu? Untungnya tim Jenkins pun beralasan bahwa benda itu untuk dudukan foto. Kunci kayu yang telah dibuat tim Jenkins telah disembunyikan di berbagai tempat seperti rak-rak buku, retakan dinding, dan ember pakaian kotor. Setiap malam pun berlalu mereka dengan mencoba membuka setiap pintu sel pada malam harinya. Pada suatu hari, ketika tim Jenkins mengecek giginya harus dicabut. Maka dari itu, tim Jenkins pun dibawa keluar penjara untuk melakukan operasi kecil. Pada kesempatan itu, tim Jenkins mengamati cara kerja salah satu pintu elektrik yang dibuka di penjara tersebut. Lalu, setelah kembali dari operasi kecilnya, tim Jenkins pun meyakinkan para tahanan untuk ikut kabur dengannya dari penjara tersebut. Tetapi, para tahanan lain tidak mau ikut kabur dengan mereka. Lalu, pada suatu hari, tim Jenkins pun memberikan peta daerah penjara Pretoria pada Stephen Lee dengan menyelipkan kertas peta tersebut melalui kolong bawah pintu selnya Stephen Lee untuk dipelajari oleh Stephen Lee. Akhirnya, tibalah hari yang ditunggu-tunggu oleh mereka untuk kabur dari penjara tersebut. Tim Jenkins pun tetap mengajak Dennis Comberg untuk ikut kabur dengannya.
tapi dia menolak ajakan tersebut. Kemudian, salah satu penjaga mengambil sesuatu barang yang ada di gudang tepat di bawah tangga yang sebelumnya mereka bersembunyi untuk mencoba kunci kayu yang telah dibuat. Lalu, tak sengaja penjaga tersebut menjatuhkan sebuah penjepit yang telah dipersiapkan oleh mereka sebelumnya. Sehingga pada saat melarikan diri, mereka bersembunyi di gudang supaya aman dari penjagaan. Agar tidak ketahuan oleh penjaga, mereka harus menutup pintu gudang dari dalam. Namun, penjepit yang sudah dipersiapkan oleh mereka tidak ada di sana untuk membantu menutup pintu dari dalam. Lalu, datanglah penjaga yang curiga akan gudang tersebut. Ketika hendak membuka pintu gudang tersebut, Dennis Goldberg mengalihkan perhatian penjaga tersebut dengan berteriak memanggil penjaga itu. Dengan cepatnya, mereka yang ada di dalam gudang itu keluar. Mereka pun berlari menuju pintu elektrik dan berhasil membukanya. Namun, pada pintu penjara terakhir, sialnya, kunci kayu yang telah dibuat tim Jenkins tidak berfungsi, sehingga mau tidak mau mereka harus menghancurkan pintu itu dengan sebuah pahatan kayu karena mereka tidak punya pilihan untuk kembali lagi ke dalam sel mereka. Setelah mereka berhasil membobol pintu terakhir, bergegaslah mereka memakai baju agar tidak dicurigai sewaktu di luar nantinya. Setelah keluar, Leonard dengan gegabahnya ingin cepat keluar dari wilayah penjara tersebut tanpa memerhatikan penjaga bersenjata di atas sana. Pada akhirnya, mereka berhasil keluar dari wilayah penjara Pretoria. Setibanya di luar, mereka pun berlagak dengan hati-hati agar tidak ketahuan. Ketika sudah jauh dari wilayah penjara tersebut, mereka pun berlari dengan kencangnya. Lalu, saat hendak naik taksi, ternyata taksi tersebut khusus untuk orang berkulit hitam. Lalu, mereka pun membayar lebih untuk supir taksi itu agar mau mengantarkan mereka. Pada akhirnya, mereka pun naik taksi tersebut dan pecahlah tangis haru mereka setelah berhasil kabur dari penjara Pretoria dengan sebuah kunci kayu. Segitu saja gua bercerita tentang alur film Escape from Pretoria. Poin yang didapat dari film ini yaitu perjuangkanlah kebenaran yang ada di bumi walaupun itu sangat perih. Oke, nantikan video yang lainnya di channel ini dan jangan lupa di like, subscribe, dan komen video ini. Bye bye, Barudaks.